Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliansa. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 3 tugas UAS Arkom. Jelaskan macam-macam penyimpanan data disket, hard disk, optical display drive, SSD, SATA, NAND, MC2. Disket merupakan salah satu perangkat komputer yang juga dinamakan sebagai floppy disk. Disket adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi, tersimpan dalam perangkat ini. Optical disk dalam istilah komputer, penggerak cakram optimis. Dalam bahasa Inggris, optical disk drive atau ODD adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Flash drive. Flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah. Sekarang kapasitas yang tersedia untuk USB flash drive ada dari 8 GB sampai 512 GB. Besarnya kapasitas media ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. SSD SATA. Temuan teknologi baru ini berfungsi sebagai konektor universal yang melibatkan kabel listrik dan kabel data SATA dengan throughput yang sangat cepat dalam kecepatan baca tulis data file. NVMe merupakan akronim dari teknologi non-volatile memory express. Teknologi ini memungkinkan SSD bisa memiliki kecepatan baca dan tulis lebih cepat lagi, tidak dibatasi oleh kecepatan standar yang diterapkan pada koneksi SATA. NVMe dipahami sebagai bus memori atau teknologi transfer data yang setingkat lebih cepat lagi dibanding SATA. M3 yang juga dikenal sebagai Next Generation Form Factor adalah spesifikasi untuk kartu ekspansi komputer yang dipasang secara internal dan konektor terkait. M3 menggantikan standar mSATA. Jelaskan sektor dan track pada sebuah penyimpanan data. Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track dan sektor adalah bagian dari track. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk membentuk lingkaran konsentris. Apa itu bed sektor pada hard disk? Bed sektor adalah suatu tanda yang menyatakan bahwa ada bagian tertentu dari fisik cakram keras atau cakram floppy yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi. Jelaskan cara kerja flash drive. 1. Konektor berfungsi untuk menghubungkan peripheral yang terdapat dalam flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh I/O. 2. Pengkontrol penyimpanan memori berfungsi mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat. Pengontrolan berisi suatu disk mikroprosesor berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. 3. Lalu poin test ini bekerja sama perangkat mengecek dan mengirimkan kode ke mikroprosesor. 4. Setelah kita membuat suatu file dan menyimpan di USB flash drive, maka bagian ini adalah tempat menyimpan datanya, biasanya juga digunakan di dalam kamera digital. 5. Perangkat ini menghasilkan 12 MHz
sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahap pengujian. 6. Lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. 7. Menandai apakah perangkat ada di dalam mode write protection atau tidak. Ruang kosong disediakan untuk tambahan satu flash memory dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Jelaskan perbandingan hard disk dengan melihat speknya, harga berat, kecepatan write, write, dan lain-lain. Komponen yang terdapat di dalam hard disk atau HDD memiliki bagian mekanik terdiri dari atas piringan, lengan, dan motor yang terhubung langsung ke piringan. Sedangkan SSD tidak memiliki ketiga bagian seperti yang ada pada hard disk karena komponen utamanya terdiri dari IPS, intercircuit chip, dan kapasitor sebagai media penyimpanan. Memiliki cara kerja yang berbeda. Sistem kerja pada hard disk menghubungkan antara sistem mekanik dan elektrik untuk mengolah data. Piringan yang menjadi bagian mekanik hard disk akan diputar oleh motor dan ujung lengan menggunakan komponen elektronik guna memudahkan aktivitas menulis maupun membaca suatu data. Sedangkan SSD hanya mengandalkan sistem elektrik saja. Jadi tidak ada satu bagian pun yang bergerak selama proses menulis maupun membaca data, layaknya prosesor pembaca data dari flash disk maupun RAM. Kira-kira seperti itulah cara kerja SSD yang sebenarnya. 2. Tingkat kemampuan membaca maupun menulis data. Berbicara tentang kecepatan kerja SSD, lebih bisa diunggulkan karena semuanya mengandalkan sistem elektrik. Tingkat kecepatan SSD 8 kali lebih dibandingkan hard disk. Tak heran kalau kebanyakan pengguna komputer atau laptop saat ini beralih ke SSD. Dengan kinerja yang cepat, maka pemrosesan data menjadi lebih efektif dan efisien. Pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama agar data-datanya siap digunakan untuk keperluan masing-masing. 3. Berat masing-masing. Komponen yang ada pada setiap perangkat penyimpanan sangat mempengaruhi berat masing-masing. Mengingat komponen di dalam hard disk adalah komponen bergerak, maka ukurannya jauh lebih besar, begitu pula dengan beratnya. Sedangkan ukuran SSD saat ini sudah disesuaikan menjadi sebesar 2,5 inci saja. Dengan ukuran segini, beratnya tentu lebih ringan dan pas bila disematkan pada laptop. Fragmentasi berbeda. Fragmentasi merupakan pemencaran data-data yang disimpan dalam hard disk yang disebabkan karena penuhnya hard disk. Data yang awalnya tersusun secara rapi dan beraturan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan inilah yang menyebabkan kinerja hard disk menjadi lamban secara perlahan. 5. Efek yang mungkin timbul dari penggunaan keduanya. Penerapan teknologi yang berada di sudah pasti menimbulkan efek samping yang berbeda pula terhadap kedua jenis perangkat penyimpanan ini. Penggunaan hard disk biasanya menimbulkan suara berisik sebagai akibat dari kinerja sistem mekanik di dalam komponen HDD. Sedangkan pada SSD, suara tersebut lebih halus dan pelan. Hal yang tak kalah penting adalah SSD tidak mudah panas sehingga ketahanan dan keawetan lebih bagus dibandingkan HDD. Harganya 6. Harga yang juga berbeda. Mengingat teknologi smartphone pada SSD lebih canggih, sangat wajar bila harganya lebih mahal dibandingkan HDD. SSD berada di kisaran 900.000 hingga 5 jutaan. Harga ini disesuaikan dengan besarnya kapasitas penyimpanan dan spesifikasi dari SSD itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.